Oke, tapi saya sedikit agak kesal dengan SAF Legend ini. Kenapa? Siapapun yang jadi diket emas, saya pasti akan review SAF-nya. Dan ini dia SAF figure yang paling gorgeous, yaitu ada Kamen Rider Legend. Nah, kira-kira untuk review SAF-nya udah basi belum nih? Di Indonesia kayaknya belum ada yang review ya. Dan coba kita review SAF figure Kamen Rider Legend. Ini saya dapetin di harga 1,3 jutaan lebih, ya hampir 1,4 jutaan lah. Baru masuk di Indonesia di bulan ini. Ya, karena dia juga baru rilis di bulan ini sih. Saya nggak tahu nanti kedepannya ini bakal menjadi figur yang mahal atau figur yang biasa aja, karena kurang banyak peminat dari si Kamen Rider Legend ini. Kenapa ya? Nah, karena saya memang janji kepada teman-teman saya bakalan nge-review SAF-nya, dan tibalah hari ini, oke? Coba kita review dari packaging-nya dulu. Oke, tampilan packaging-nya ini gorgeous banget, bener-bener mewah banget, dimana ada penampakan dari si Legend-nya. Di sana ada siluet dari Legend, Bandai Namco, ada tulisan dari Kamen Rider Legend, dan ada bandai berwarna biru. Di sini ada logo dari Gachard versus Legend, oke? Di bagian sampingnya ada penampakan dari Legend kayak gini dengan gaya songongnya. Di bagian sampingnya lanjutan dari sisi depannya. Di bagian atasnya kira-kira seperti ini, dan di bagian bawahnya kira-kira seperti itu. Di bagian belakang ada beberapa pose dari Kamen Rider Legend dengan background logonya. Dan langsung saja kita unboxing ya. Oke, pertama mendapatkan part tangan terbuka lebar kayak gini. Ini detailnya biasa aja sih, berwarna hitam dan polosan, nggak ada ornamen apapun di part tangannya. Berikutnya mendapatkan part tangan dengan pose seperti ini. Lalu mendapatkan part tangan kayak gini. Dan yang terakhir mendapatkan part tangan buat memegang senjatanya seperti ini. Berikutnya mendapatkan senjatanya, yaitu adalah Magnum Rider Shooter. Kalau nggak salah namanya itu ya. Oke, dan detailnya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat ini bentuknya kayak motornya Diket. Ya, beda-beda tipis lah. Dan yang di sini ada juga kayak pegangannya gitu. Ini cakep sih detailnya, ini warnanya clear di bagian belakangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke figurnya. Oke, dan inilah dia figur Kamen Rider Legend dan masih berplastik, yang artinya ini masih MISB, masih baru banget. Coba kita lihat lebih dekat lagi dari atas sampai ke bawah ya. Oke, kita coba di bagian kepalanya dulu. Ini benar-benar yang menjadi highlight-nya adalah di bagian matanya. Mata birunya ini benar-benar kinclong banget, dan patternnya pun jelas banget kayak gitu. Ini bening banget sih. Dan saya yakin ini kalau dipoto pasti bakalan nyala abis untuk bagian matanya ini. Bisa teman-teman perhatiin seperti ini. Mukanya itu agak lebar gitu ya. Lalu ada detail permata juga di bagian siripnya ini. Oke, kira-kira detailnya seperti ini. Kalau dari samping, emasnya ini bagus sih. Emasnya bagus banget. Di bagian belakang kira-kira seperti ini. Kalau di bagian sampingnya ini dikit banget sih mukanya. Oke, tapi ini mukanya tuh lebih lebar gitu ya. Kalau dari atas kira-kira penampakannya seperti ini. Coba kita bandingin dengan Diket ya. Nah, di sini kalau kita bandingin kepalanya sama kepala Diket tuh ramping. Sedangkan kalau kepalanya Legend ini benar-benar besar banget ya, lebar banget ya. Oke. Itu untuk bagian kepalanya. Lanjut lagi detail di bagian armornya yang ada rumbai-rumbainya ini. Dan ini rumbai-rumbainya lembut sih. Ya, kayak gitu kira-kira. Ada detail permata-permatanya dengan ada ukiran kayak gitu. Ini memang benar-benar detail banget dibuat oleh SAF. Kalau di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Ini benar-benar seperti pakaian adat mana gitu ya, saya lupa. Kalau yang ingat tulis di kolom komentar ya. Ini asik sih di bagian ininya nih, rumbai-rumbainya. Lanjut lagi untuk detail di bagian armornya kira-kira seperti ini. Tapi saya ngerasa itu warnanya agak kayak belang-belang gitu dia. Di sini warnanya emas banget di bagian pusatnya ini. Lalu di sini warnanya emas. Lalu di sini warnanya berubah gitu. Entah pas ngecatnya memang nggak rata untuk ketebalannya, atau memang warna konsepnya tuh kayak gini, kayak bergradasi emas gitu. Ya, saya berharap semoga emasnya nggak luntur sih ini. Oke, detail di bagian sampingnya kira-kira seperti ini untuk bagian armornya. Kalau di bagian belakangnya ini cukup lumayan unik, kayak ada tengkorak belakangnya seperti ini. Dan di sini juga ada kotak-kotak ciri khas dari si Diket. Kalau Diket tuh di bagian ininya nih. Nah, di bagian belakangnya. Kalau si Legend itu di bagian ininya nih. Cuman ini mantep sih figurnya.
Lebih berasa mahal banget untuk desain si Legend ini. Lanjut lagi di bagian tangannya kira-kira seperti ini. Detailnya dia ada siripnya jadi agak panjang gitu. Dan ada aksen berwarna emasnya. Di bagian bicepnya juga ada lekukan-lekukan kayak gitu. Dan di bagian dalamnya ternyata ada warna emas pucat seperti ini. Oke. Detail di bagian Legend drivernya kira-kira seperti itu. Dan di situ ada detail stiker kartunya. Kartu Legendnya. Dan juga ini transparan bentuknya. Tapi ini nggak bisa dibuka tutup sih. Ini nggak bisa dicopot juga. Iya, tapi ini detailnya bagus sih. Detailnya itu bagus, di mana terdapat ukiran dan juga ada warna clear kayak gitu. Jadi ini benar-benar berasa kayak yang asli, tapi versi SAF-nya. Di bagian sampingnya ada juga bakal-bakal kecil buat ngetakin kartunya kayak gitu. Di bagian belakang juga ada seperti ini. Jadi ini banyak sih bakalnya. Dia bakalnya nggak segede kayak si Diket, tapi bakalnya kecil-kecil aja sih, kayak dicicil-cicil gitu. Nah, untuk detail di bagian bawahnya kira-kira seperti ini. Ini ada warna emas pudar, tapi kalau di sini warna emasnya tuh emas banget di bagian belakang selendangnya ini. Andai aja dibikin emasnya sama kayak gini kan, semuanya pasti bakalan bagus. Tapi ini warna emasnya kayak agak janggal aja sih ngeliatnya. Warna di sini emasnya beda, di atas emasnya beda. Kalau warna emasnya merata, ini pasti bagus banget sih. Kayak detail di bagian sampingnya kira-kira kayak gini. Dan yang bagus tuh detail di bagian selendangnya sini. Tuh detail ukirannya cakep banget. Walaupun permatanya bukan yang clear, tapi ini sudah bagus dan detail parah lah. Rumbai-rumbainya pun juga lembut banget di sini, jadi harusnya nggak ganggu artikulasi sih ini. Detail di bagian sepatunya kira-kira seperti itu, dan di bagian telapak kakinya dia berbarcode kayak gini. Ini sama kayak Diket nggak ya? Oh, sama kayak Diket. Diket juga berbarcode gitu sih. Nggak tahu yang aslinya kayak gimana. Oke, kita coba di bagian artikulasinya ya. Oke, sekarang kita coba artikulasinya ya. Kita coba di bagian kepalanya dulu. Untuk kepalanya ini, dia bisa berputar 360 derajat, cuman dia akan kegesek di bagian armornya tuh. Jadi harus hati-hati untuk bagian itu, teman-teman. Kalau nunduk, dia bisa sampai setunduk itu. Kalau mendongak, dia bisa sedongak ini. Ini bagus sih. Saya suka banget lihat kepalanya. Oke, ke kiri dan ke kanan, ini kepalanya asik banget untuk dimainkan. Oke, untuk shoulder kiri dan kanannya saya agak mempertanyakan sih saat ngeliat barangnya langsung. Bisa nggak ya? Oke, ini agak unik. Dia bisanya di... Oh, dia modelnya tuh kayak gini nih. Jadi ball jointnya ada di bagian belakang sini. Oke, ini beda sih. Nggak kayak biasanya. Jadi dia nggak bisa ditarik, melainkan dia bisa diangkat kayak gitu. Lalu ini ke samping seperti ini. Ini tuh artikulasinya agak susah sih di bagian tangannya. Coba yang satunya lagi ya. Satunya lagi ini sama juga. Dan itu modelnya artikulasinya ada di bagian belakangnya. Jadi tinggal ditarik ke belakang seperti itu. Lalu ini diangkat seperti ini. Oke, mentoknya di sini sih untuk artikulasi tangannya. Kalau dipakai buat muter 360 derajat dia agak susah karena kehalang di bagian ininya nih. Nah, dia langsung kehalang kan. Jadi nggak bisa untuk diputar 360 derajat. Bicepnya dia bisa diputar pastinya seperti ini. Cuman nih bicepnya agak keras. Ya, karena terganggu sama bagian ininya nih. Shouldernya ini. Shouldernya ada artikulasi seperti itu. Angkat. Naik turun aja seperti ini dia. Butterfly jointnya bisa seperti ini. Bagian joint tangannya pun juga agak unik. Dia nggak seperti biasanya, dia kayak ada lebihannya gitu. Coba kita tekuk ya. Nah, untuk tekukannya sampai sini aja. Tangannya bisa diputar pastinya seperti biasa. Torsonya bisa diangkat seperti ini. Ditundukin kayak gini. Ini asik sih. Ke kiri dan ke kanan dia seperti itu. Untuk bagian perutnya kayak gini. Oke, saya agak terganggu di bagian kakinya. Dia kayak apa ya? Tuh. Nggak letoy sih, tapi agak ngeganggu aja sih. Kayak kurang aja rasanya. Oke, coba kita ini bisa diputar seperti ini aja untuk bagian pangkal pahanya. Kalau ditarik dia bisa seperti itu. Kalau kita tendangin ke depan kira-kira seperti ini. Kalau ke belakang dia sampai seperti ini. Nah, asiknya tuh dia tuh bisa ditarik. Jadi bisa dihindari dari kelecetan lah. Kalau ke samping dia kira-kira, nah ke sampingnya di gimana nih? Oke, ke sampingnya agak susah karena kalang bagian ininya nih. Ininya terlalu tinggi. Kalau di bagian ini yang ada selendang ini kayaknya nggak ada masalah sih. Dia nggak ganggu banget karena selendangnya ini fleksibel banget untuk dimainkan. Kayak gitu, nggak masalah. Untuk bagian selendangnya nggak masalah. Tapi bagus kalau warna emasnya gini ya. Oh, sayang banget. Lututnya bisa ditekuk seperti ini. Bentar, kenapa nyangkut? Oke, ini lututnya lumayan keras nih. Oke, tekukannya bagus padahal, tapi keras banget nih bagian lututnya. Oke, kalau berarti ini asik banget kalau rider kick nih. Tekukannya kayak gitu. Iya nggak?
Nah, benar kan? Oke, lanjut lagi. Di bagian kakinya ini bisa diputar 360 derajat seperti itu, dan pivotnya bisa dimainkan seperti ini. Oke, untuk kakinya ini asik banget untuk dimainkan. Walaupun ada selendangnya, tapi itu nggak ngeganggu permainan kita di bagian kakinya ini. Dan juga bisa dihindari dari kelecetan lah, karena ada fitur yang bisa ditarik kayak gini. Kalau mau ngebalikinnya tinggal dorong ke atas saja. Nah, ini dia perbandingan antara SAF Kamen Rider Legend dan juga SAF Kamen Rider Gachak. Ini sama-sama proporsinya bagus dan pas, dan warnanya sama-sama mengkilat kayak gitu. Oke, tapi saya sedikit agak kesal dengan SAF Legend ini. Kenapa? Karena Diket berasa kayak juniornya. SAF-nya ini kecil banget untuk Diketnya, padahal dia sudah Shinko Choseo kan. Tapi berasa banget kayak nggak sepantar aja sih. Si Legend ini memang sudah memiliki fitur terbaru di SAF lah, jadinya proporsi badannya jauh lebih bagus daripada si Diket ini. Walaupun Diket adalah Shinko Choseo. Ya, ini sayang banget sih, SAF kurang konsisten dalam membuat skala untuk produknya. Oke, itu dia review SAF Figure Kamen Rider Legend. Gimana menurut teman-teman? Jujur saya agak kecewa sama figur ini sih, karena yang tadi saya katakan Kamen Rider Diket jadi kayak cebol banget. Padahal karena SAF favorit saya itu Diket sih, tapi karena ada Legend ini Diketnya kayak kebanting gitu kualitasnya dan juga body build-nya. Sayang banget sih, tapi ini detailnya bagus banget untuk Legend ini. Saya suka di bagian warna emasnya, dan juga mata birunya ini bener-bener clear banget dan nyala banget dia kalau di kegelapan. Artikulasinya mungkin di bagian tangannya aja nih yang agak sulit. Kalau di bagian kakinya ini aman lah. Kalau untuk aksesorisnya ya karena memang si figur ini nggak ada apa-apa kan selain senjatanya aja kan. Jadi ya worth sih. Saya kasih skor ini 9/10. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Nah, segitu dulu video review kita kali ini. Mohon maaf banget, saya udah lama banget nggak nge-review. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi dan mau review apa lagi nih? Bantu di kolom komentar ya. Jadi buat yang sudah nonton tapi belum subscribe, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini. Beri saya support dan beri saya energi agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.